Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Murad dengan NIM 20083041109. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan penelitian perpustakaan atau library research. Langsung saja, yang pertama, penelitian kepustakaan. Apa sih penelitian kepustakaan itu? Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman para ahli yang mengemukakan pengertian dari penelitian kepustakaan ini. Namun di sini saya hanya memaparkan 3 diantaranya. Yang pertama, Mardalis tahun 1999. Menurut beliau, penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. Yang kedua, menurut Nazir tahun 1988. Menurut beliau, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, menurut Khotibah tahun 2011. Menurut beliau, penelitian kepustakaan yaitu sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dengan mengumpulkan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan. Nah, dari beberapa ahli yang sudah memaparkan pengertian penelitian kepustakaan sebelumnya, di sini saya menyimpulkan bahwa penelitian kepustakaan itu adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri penelitian kepustakaan. Ada 4 ciri penelitian kepustakaan. Yang pertama, berhadapan langsung dengan teks. Tentu saja karena penelitian ini sifatnya bukan terjun ke lapangan. Jadi, peneliti ini hanya berhadapan langsung dengan teks aja untuk menjawab permasalahan yang sedang ditelitinya itu. Sifat yang kedua yaitu bersifat siap pakai. Artinya, peneliti ini tidak dituntut untuk pergi kemana-mana, kecuali berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ciri yang ketiga yaitu data perpustakaan berasal dari sumber sekunder. Artinya, peneliti ini akan memperoleh jawaban atas penelitiannya itu hanya dari tangan kedua, bukan dari tangan pertama yang terjun langsung ke lapangan. Ciri yang keempat yaitu data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Artinya, kapanpun peneliti akan datang dan pergi, data ini tidak akan pernah berubah karena sudah bersifat mati, sudah tersimpan baik dalam bentuk teks, angka, gambar, rekaman, film, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian kepustakaan. Ada 6 tujuan penelitian kepustakaan. Yang pertama, menemukan suatu masalah. Yang kedua, mencari informasi yang relevan. Ketiga, mengkaji teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang keempat, mencari landasan teori. Isi landasan teori diambil dari sejumlah sumber pustaka yang dibaca dan dikaji sehingga menampilkan seluruh bahan dasar yang dibahas di bagian isi. Tujuan yang kelima yaitu memperdalam pengetahuan peneliti.
Yang keenam, menelaah hasil penelitian sebelumnya. Dengan melakukan studi perpustakaan, maka peneliti atau penulis bisa memperdalam pemahaman atas topik yang dipilih, sekaligus membantu atau memperluas pengetahuan, sehingga di masa mendatang bisa menemukan topik yang menarik lagi untuk diangkat sebagai topik tulisan maupun penelitian. Selanjutnya, alasan penelitian kepustakaan digunakan. Menurut Mustika Z, ada 3 alasan. Yang pertama, persoalan penelitian hanya dapat dijawab melalui penelitian pustaka. Yang kedua, studi kasus dalam pustaka dibutuhkan sebagai salah satu tahap tersendiri. Yang ketiga, data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Selanjutnya, langkah penelitian kepustakaan menurut Z tahun 2008. Ada 4 langkah menurut Z. Yang pertama yaitu menyiapkan alat perlengkapan. Ya sebenarnya tuh alat perlengkapan untuk penelitian itu nggak banyak ya. Yang pertama itu cukup dengan pensil, pulpen, dan kertas catatan. Nah, langkah yang kedua yaitu menyusun bibliografi kerja. Nah, tahapan pembuatan bibliografi yaitu yang pertama penentuan judul bibliografi, kedua pengumpulan bahan pustaka atau penelusuran informasi, ketiga seleksi bahan pustaka, keempat pengelompokan bahan informasi, kelima pembuatan kata kunci. Langkah yang ketiga dalam penelitian kepustakaan yaitu mengatur waktu. Jadi dalam jurnal itu harus ditulis waktunya yang jelas, kapan terbitnya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu membaca dan membuat catatan penelitian. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam penelitian kepustakaan. Menurut Mirsyad tahun 2014 ada 4 kegiatan dalam penelitian kepustakaan. Yang pertama yaitu mencatat semua temuan mengenai masalah penelitian. Pada setiap pembahasan penelitian yaitu didapatkan dalam literatur dan sumber-sumber atau penemuan terbaru mengenai masalah penelitian tersebut. Selanjutnya, yang kedua, memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru. Yang ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan tiap sumber mengenai wacana pembahasan di dalamnya. Yang keempat, mengkritisi. Mengkritisi ini memberikan gagasan kritis dari hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelum dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda terhadap masalah penelitian tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian kepustakaan. Ada 3 jenis penelitian kepustakaan. Yang pertama, kajian pemikiran tokoh. Penelitian pemikiran tokoh itu merupakan upaya untuk menggali atau memahami pemikiran tokoh melalui karya-karya yang ditinggalkannya. Karya tersebut dapat berbentuk buku, surat, dokumen yang berkenaan dengan pemikirannya. Tapi, apabila peneliti tidak menemukan dokumen mengenai pemikiran si tokoh, maka untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti harus melibatkan beberapa pihak yang berkenaan dengan tokoh tersebut. Yang kedua, yaitu analisis buku teks. Buku teks yang dimaksud hal ini itu mencakup buku pelajaran seperti SD, MI, SMP, SMA, dan buku-buku referensi di perguruan tinggi. Penelitian berbasis analisis teks terhadap buku-buku di sekolah biasanya bersifat evaluasi guna untuk mengukur relevansi materi pembelajaran dengan pengembangannya. Sedangkan penelitian terhadap kepustakaan buku referensi perguruan tinggi itu bersifat pengembangan atau implementasi teori yang telah ada
dan relevansinya dengan perkembangan zaman yang sekarang. Yang ketiga yaitu kajian sejarah. Hampir semua kajian sejarah itu menggunakan metode kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dan dokumenter. Akan tetapi, data-data dalam penelitian sejarah itu tidak terbatas pada buku atau karya, melainkan juga mencakup benda-benda sejarah. Meskipun demikian, penelitian sejarah itu tidak sebatas mencari tahu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, namun lebih menitik beratkan pada analisis sejarah yang berupaya mengungkap peristiwa-peristiwa di balik bukti-bukti sejarah yang telah ada. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.